Mari sama-sama kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Injil Yohanes. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Malam orang tidur. "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Saudara, mata yang sudah melek ini bukan ikan melek, beda ya saudara. Sudah melihat, beda. Oke. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau ngomong soal kerjakan bagianmu. Coba katakan sama-sama. Bilang buat orang kiri kanan, kerjakan bagianmu. Oke, kita fokus ya. Kita dengar, oke? Kita mau fokus. Nah guys, ada hal-hal yang memang sudah sejak awal Tuhan tetapkan dan sifatnya mutlak, absolut, katakan absolut. Tidak bisa dirubah, tidak bisa ditawar-tawar. Oke. Termasuk bagiannya Tuhan, porsinya Tuhan, dan juga bagiannya kita, porsi kita. Oke. Ada hal-hal yang Tuhan akan kerjakan, tapi juga ada hal-hal yang harus kita kerjakan dan ini sifatnya mutlak, absolut. Apapun resikonya, Anda harus kerjakan, Anda punya bagian. Dan Tuhan kerjakan, Tuhan punya bagian. Anda nggak bisa sebagai seorang tukang rumah, tukang bangunan, Anda duduk-duduk, Anda pergi mancing-mancing dengan harapan bahwa Tuhan yang akan mengerjakan, Tuhan yang akan bangun Anda punya rumah. Tidak bisa. Betul? Ya kan? Anda klaim firman Tuhan. Tuhan berfirman, jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, beda. Itu beda konteks. Oke? Kita berdoa, tapi kita juga bekerja. Oke? Bagiannya Tuhan akan berkati, bagiannya Anda harus kerjakan. Oke? Nuh tidak bisa duduk pangku kaki, lalu nanti Tuhan yang bangun bahtera buat dia untuk selamatkan dia dengan sisi anggota keluarganya, tidak bisa. Sudah ditetapkan mutlak absolut, tidak bisa dirubah. Seorang pengawal, seorang penjaga, dia tidak bisa enak-enakan tidur sambil berharap bahwa Tuhan yang akan menjaga kota, tidak bisa. Oke? Sama juga Anda nggak bisa berharap Tuhan berkati Anda kalau Anda tidak bekerja, tidak bisa. Amin, amin. Ya kan kita bilang, barang siapa yang tidak bekerja, yang malas, yang nggak sedia makan. Tapi beta percaya di sini semua bukan orang malas, orang rajin semua. Amin. Lihat orang kiri kanan lalu bilang buat dia, beta percaya Ali orang rajin. Terlihat, bahkan ketika Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Dari itu segala sesuatu sudah tersedia. Oke, di Taman Eden itu semua komplit. Buat Hawa, buat Adam semuanya sudah siap. Komplit. Tapi jangan lihat, Tuhan bilang buat Adam, kelola taman itu, usahakan taman itu, kerja di dalam taman itu. Dari ini sebelum manusia jatuh dalam dosa loh, saudara. Tuhan tetap sejak awal bilang, kerja. Bagianmu engkau kerjakan, bagianku aku kerjakan. Aku sudah siapkan. Tuhan bilang kerjaku sudah siap, semuanya siap. Sekarang bagian kamu yang kelola, kamu kerja. Itu di Taman Eden sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah apalagi dunia sekarang yang sudah jatuh dalam dosa, orang harus kerja lagi. Oke. Anda lihat, kalau dulu di dalam Taman Eden orang kerja sedikit tapi dia nikmati banyak. Sekarang kebalik, dalam dunia yang penuh dosa, orang kerja banyak tapi bisa saja dia nikmati sedikit. Makanya kenapa orang yang berdosa dia harus bertobat supaya dia dipulihkan, dia dibawa kembali ke Taman Eden yang baru. Oke. Supaya dia punya rumah tangga dipulihkan. Dia kembali hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Oke. Nah, teman-teman, kisah Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahirnya. Saudara, ini orang yang buta sejak lahir.
Bukan dia umur 2, 3 tahun, 4 tahun lalu kecelakaan, lalu buta. Bukan. Ini orang yang buta sejak lahir. Saudara, ini kisah hanya dicatat dalam Injil Yohanes dan tidak ditemukan dalam 3 kitab Injil yang lain. Oke. Jadi ini khusus spesial, saudara. Dan lewat kisah ini kita akan melihat apa yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan supaya kita menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Sekali lagi, lewat kisah ini kita akan lihat apa bagian kita yang harus kita kerjakan agar kita bisa menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Oke. Jadi saya nggak akan ngomong banyak hal, saya akan tidak ngomong poin per poin, tidak. Kita akan lihat ayat per ayat saja. Oke. Nah, kita lihat sekarang ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ada di screen, demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Dan nanti kita akan lihat. Kita akan eksposisi ayat per ayat. Oke, karena saya nggak akan bagikan poin per poin. Dan kita lihat bahwa Yesus selalu menaruh pandangannya untuk hal-hal yang penting untuk dikerjakan. Yesus selalu melihat hal-hal yang penting saja. Yang tidak penting tidak pernah Yesus lihat. Anda tangkap ya. Ayat yang pertama dikatakan tadi, waktu Yesus lewat, Yesus melihat ada orang buta, Yesus berhenti di situ. Cukup di sini dulu. Oke, Anda tangkap baik-baik. Yesus tidak pernah dia lihat hal-hal yang gak penting. Yesus tidak pernah kasih dia punya pandangan untuk hal-hal yang gak penting. Kenapa? Karena sering orang taruh pandangannya untuk hal-hal yang gak penting, dia bisa jatuh ke dalam dosa. Hawa dia lihat hal-hal yang gak penting. Wah, lagi pula bahwa itu dia menarik hati. Lihat. Gak penting kan Tuhan bilang. Giliran Tuhan berarti gak penting. Tapi karena lihat, hati ingin akhirnya mau. Akhirnya jatuh dalam dosa. Darah keinginan mata ini paling fatal kalau kita salah. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi saudara, berhati-hati dengan apa yang Anda lihat. Yang gak penting jangan dilihat. Jangan terlalu banyak. Saudara punya gadget juga, HP juga. Saudara kalau gak penting jangan terlalu banyak taruh waktu Anda untuk barang-barang yang seperti begitu. Apalagi kami bilang dalam kondisi seperti begini. Dan sering banyak Anda lihat informasi yang gak penting, baca, lihat gak penting. Dan gak penting dalam kondisi gini Anda mau cek and recheck, ini sudah di mana, ini bagaimana sekarang kondisi. Gak penting saudara. Oke. Lebih baik Anda banyak baca Alkitab. Kan kemarin saya bilang di konsel ini P3K. Pertolongan pertama waktu Anda punya masalah. Firman Tuhan. Oke. Ya kalau Anda lebih banyak luangkan waktu Anda, penglihatan Anda, pandangan Anda untuk hal-hal yang penting. Nanti kebanyakan yang Anda lakukan itu barang-barang yang tidak penting. Betul? Bilang buat orang kiri kanan, hati-hati dengan pandangan Anda. Oke, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan waktunya untuk sesuatu yang tidak berguna. Lihat HP, boleh. Tapi jangan banyak waktu Anda habiskan buat game, untuk HP, untuk gadget, banyak hal. Tidak, nggak terlalu penting. Oke. Kuliah Anda kalau Anda mahasiswa itu yang paling penting. Cek, ya kan? Nah, kita lihat sekarang dalam ayat yang kedua. Lalu ketika Yesus berhenti dan Yesus melihat orang buta itu, murid-muridnya juga melihat. Dan lihat, Yesus melihat, tapi persepsi pandangan Yesus lain, murid-murid juga melihat apa yang Yesus lihat, tapi pandangannya juga lain. Dan lihat, ya kan? Dua orang bisa lihat satu hal yang sama, satu objek yang sama, tapi bisa punya dua pandangan yang berbeda. Betul ya? Yesus lihat lain. Nanti kita lihat di ayat yang ketiga waktu Yesus lihat, Yesus punya pandangan beda. Murid-murid lihat tapi pandangannya juga beda. Maka saya bilang, ya kan? Hati-hati. Waktu murid-murid melihat orang buta ini, lalu berkata yang ini, Rabi, guru, Rabi, apakah orang ini dia buta karena dosanya sendiri ataukah karena dosa orang tuanya? Mereka tanya, memang saudara, kita harus akui bahwa dalam pelayanan kadang-kadang kita temukan bahwa ada orang-orang yang sakit, yang menderita. Itu yang pertama karena mereka punya dosa orang tua. Makanya kenapa dalam gereja ini ada pelayanan pelepasan, pemutusan. Karena ada hal-hal yang tanpa Anda sadari, itu orang tua Anda turunkan, nenek moyang Anda turunkan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Dan itu buat Anda terikat. Dan kadang-kadang Anda juga sakit karena perbuatan Anda punya orang tua. Kita bilang, ya kan? Keluaran pasal 20 ayat yang kelima seperti begitu.
Jadi dia Allah yang membalaskan kesalahan orang tuanya juga untuk anak-anaknya. Bahkan sampai ke keturunan keempat. Kita lihat. Oke. Jadi memang benar kadang-kadang ada orang sakit, orang menderita karena perbuatan orang tuanya. Ada hal-hal yang orangnya buat yang dia tidak sadar, dia tidak tahu. Anda lahir Anda nggak tahu, tapi mungkin dulu waktu Anda kecil, sebelum Anda lahir, orang tua Anda sudah menyerahkan Anda lah begitu untuk sesuatu, mungkin dijadikan tumbal atau apa, Anda mungkin nggak tahu. Tuh. Atau mungkin waktu sebelum Anda lahir, orang tua Anda sebelum Anda lahir, Anda lagi dikandung mama Anda, mereka mungkin ke orang pintar atau mungkin minta didoakan, orang bilang sumbur-sumbur, Anda mungkin nggak tahu. Tanpa sadar itu praktek sihir, praktek okultisme itu sudah masuk dalam Anda, dalam kehidupan Anda, karena Anda sudah dalam bentuk janin, sudah dalam bentuk kehidupan. Makanya kenapa kadang-kadang waktu kita pelepasan itu Tuhan bukakan. Kali kami dengar Ibu Gembala sampaikan, Ibu Gembala ceritakan seperti begitu. Jadi ada orang-orang yang memang sakit menderita karena dosa orang tuanya, tapi juga ada karena dosanya sendiri. Nah, dalam konteks orang buta ini saya langsung bertanya, ini kan dia dari sejak lahir kan dia buta. Bagaimana mungkin dia berdosa? Gitu. Tapi memang lebih kepada kadang-kadang orang itu lahir tapi karena perbuatan orang tuanya. Tapi saya nggak bilang bahwa orang buta ini, orang yang lahir dalam kondisi buta ini karena orang tuanya atau karena dirinya sendiri. Karena akhirnya kita lihat bahwa bukan ini yang Yesus lihat, bukan ini kebenarannya. Tapi sekali lagi ini bukan untuk disangkal, karena memang faktanya ada orang-orang yang sakit, yang menderita karena dia punya dosa sendiri dan juga karena orang tuanya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Oke, karena bukan itu yang dilihat oleh Yesus. Waktu murid-muridnya lihat, langsung mereka fatwa, langsung mereka klaim, oh ini kalau enggak dia punya diri sendiri, dosa diri sendiri, atau enggak dia punya orang tua punya hasil perbuatan. Langsung diklaim gitu sama murid-murid Yesus. Oke. Lihat kadang-kadang dalam konteks lain ya, di satu sisi saya tambahkan, ketika melihat suatu kondisi tertentu, orang terkadang langsung mencari kambing hitamnya. Oke, ini satu sisi yang lain, ini pandangan yang lain lah. Oke. Kadang-kadang orang langsung menghakimi, oh kamu kayak gini karena kamu gak sungguh-sungguh takut Tuhan. Belum tentu. Karena dalam konteks bacaan ini kita temukan bukan mengenai dosa, bukan. Beda. Nanti kita lihat pada ayat yang ketiga. Oke. Karena apa yang dialami oleh orang buta ini bukan karena dia berdosa, bukan. Jadi jangan Anda terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan ketika Anda melihat Anda menemukan satu kondisi tertentu. Kadang-kadang orang terlalu cepat menghakimi. Kadang-kadang orang terlalu cepat menjudge. Ya kan? Rumah rusak karena bencana. Itu karena kamu gak sungguh-sungguh takut Tuhan. Belum tentu. Ya kan? Jadi saudara, jangan sering kita lihat sesuatu lalu kita cenderung mengkambing hitamkan seseorang atau mengkambing hitamkan sesuatu. Oke? Saudara, jangan cari kambing hitam, jadilah domba putih. Jangan lihat situasi, jadilah solusi. Amin. Ya, jadi kalau lihat sesuatu jangan cari kambing hitam. Anda harus jadi domba putih yang mungkin belum seperti gini, oke? Ya kan? Anda lihat situasi, oke? Tapi yang paling penting Anda harus jadi solusi. Itu yang paling penting dalam saya lihat bahwa di dalam gereja kami mempraktikkan hal yang sama, Saudara. Oke. Ketika ada orang yang memang hidup dalam sesuatu yang salah. Saya contoh mungkin orangnya hidup miskin. Kita nggak bilang bahwa mereka hidup berdosa. Tidak. Oke. Kami doakan mereka kalau ada sesuatu yang harus dilepaskan. Waktu Tuhan bukakan, kita putuskan. Kita doakan, kita putuskan. Kita ajar prinsip kebenaran firman Tuhan. Lalu kita juga bantu mereka. Kita nggak lihat hanya pada situasi. Tapi kita juga berusaha untuk menjadi solusi untuk orang-orang yang seperti begini. Ini contoh, saudara. Oke. Jadi tidak selamanya orang menghadapi masalah, persoalan itu penderitaan, kesakitan karena dia berdosa. Belum tentu. Kenapa? Kita lihat pada ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Yesus bilang dia buta sejak lahir. Bukan karena dia berdosa, bukan karena dosa orang tuanya. Lihat, tetapi ini Yesus bilang, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus bilang bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi lihat, jelas dalam ayat yang ketiga bagian A,
menunjukkan bahwa Yesus dia mentah-mentah dia menolak dua anggapan yang dilontarkan oleh murid-muridnya. Oke. Apa yang ada dalam pikiran murid-muridnya bukan yang dalam pikiran Yesus. Sudah lihat? Oke. Muridnya bilang, oh ini pasti karena gini. Yesus bilang bukan. Oke. Dua subjek melihat satu objek yang sama dengan dua pandangan yang berbeda. Bisa jadi. Oke. Sebaliknya Yesus mengatakan bahwa orang itu dilahirkan buta karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sampai mungkin Anda berpikir bagaimana mungkin? Saudara, kita dilahirkan dalam kondisi seperti apapun, kita dilahirkan dalam kondisi bagaimanapun, dalam kondisi seperti apapun, kita harus percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang jauh lebih besar dalam kehidupan kita. Kadang-kadang mungkin Anda pikir Tuhan gak fair kalau ada orang-orang yang lahir dengan kondisi yang cacat. Tapi hello, Anda lihat ada berapa banyak orang cacat yang berhasil di muka bumi. Tuhan selalu punya tujuan, sekalipun untuk orang-orang yang seperti gini. Kalau Tuhan izinkan orang itu lahir cacat, dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan pasti punya rencana, Tuhan pasti punya tujuan. Anda pikir kenapa dia terlahir dari keluarga yang kaya, kenapa saya lahir dari keluarga yang miskin? Tuhan punya tujuan, rencana buat Anda. Cuman kadang kita nggak mengerti. Tadi yang saya bilang, kita melihat sesuatu hal dengan cara pandang yang berbeda. Lalu kita klaim, kita bilang nggak adil. Oke, kalau Anda lihat situasi sampai mati Anda seperti gitu, sampai mati Anda miskin. Tapi kalau Anda mau jadi solusi, Anda akan bekerja. Ingat, siapapun Anda terlahir dari keluarga manapun, dengan cara apapun, dengan kondisi apapun, Tuhan punya tujuan yang paling besar dalam Anda punya hidup. Dong harus ingat itu teman-teman. Katong harus ingat itu baik-baik supaya waktu katong susah, katong saya salahkan Tuhan. Waktu Anda susah, Anda gak salahkan Tuhan, Anda gak bilang Tuhan gak fair. Kenapa dia dari keluarga yang mapan, kenapa saya harus kayak gini? Dia lihat ada berapa banyak orang yang harus memulai sebelum dia kaya raya, dia mulai dari nol. Bukan karena harta kekayaan orang tuanya, bukan. Dia lihat Tuhan selalu punya tujuan. Selalu ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang lebih besar dalam hidup Anda dan saya. Amin. Cuma kita yang gak tahu. Jadi jangan terlalu cepat menjudge Anda punya diri atau orang lain. Jangan terlalu cepat melihat situasi. Jangan please. Oke. Bilang buat orang di kanan, Tuhan punya tujuan yang lebih besar buat Anda dan saya. Bilang buat dia. Dengar, walaupun Anda sampai hari ini, sampai di saat saya khotbah Anda gak tahu, percaya Tuhan punya tujuan buat Anda. Anda mungkin gak tahu sekarang ini, tapi percaya dia pasti ada. Pasti ada. Saya gak pernah tahu bahwa saya akan jadi hamba Tuhan, saya gak tahu. Saya SD, SMP dulu saya berpikir waktu kecil, waktu di SD saya kan jadi dokter kecil-kecil. Dulu kan di SD kan ada dokter kecil toh. Jadi wah saya punya stetoskop, punya baju dokter kecil-kecil. Jadi kalau pas upacara hari Senin ada yang berak, itu tugas saya untuk bawa di bawah gitu. Itu tugas saya dari kecil. Jadi memang dari kecil saya sudah punya angan-angan ingin jadi dokter. Dokter besar sampai pas kuliah juga karena saya membantu di lab. Oke, akhirnya saya berpikir, udah, mungkin bagusnya saya jadi dosen gitu aja lah, cukup gitu. Oke. Tapi saya lihat bahwa seiring perjalanan hidup saya, Tuhan tunjukkan bahwa bukan itu yang Tuhan mau. Oke. Saya lihat dengan cara pandang yang berbeda, tapi Allah lihat dengan cara pandang Allah yang berbeda. Karena Allah melihat dengan tujuannya. Saya lihat mungkin, yang penting, oke, kalau saya sudah begini, saya kesini aja. Tapi Tuhan punya tujuan beda. Oke. Saya berpikir nanti saya akan jadi dosen. Oke. Waktu sudah selesai, oke. Saya pikir sudah. Ternyata Tuhan punya tujuan yang lain yang jauh lebih besar. Dan dengan pertolongan orang tua saya di gereja hamba Tuhan almarhum Pastor John, saya temukan tujuan Tuhan yang paling besar buat saya, itu hamba Tuhan. Dan akhirnya jadilah saya sekarang seorang hamba Tuhan. Oke. Saya temukan tujuan Tuhan yang paling besar dalam hidup saya. Ketika saya izinkan Tuhan intervensi dalam hidup saya.
Oke, amin. Jadi saudara lihat jelas bahwa orang bisa menderita bukan hanya karena dosa. Lagi dengar, orang menderita bukan hanya karena dosa, tetapi karena Allah mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang jauh lebih besar untuk kemuliaan namanya lewat penderitaan orang itu. Kayak di komsel kemarin waktu saya khotbah ekspektasi versus realita. Maria Martha berpikir Tuhan gak fair gitu. Kenapa waktu Tuhan dengar dia sakit, kenapa Tuhan gak langsung datang gitu. Kenapa Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Kenapa waktu Yesus datang Lazarus sudah 4 hari mati. Tapi kita bilang, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Cara berpikir kita bukan cara berpikir Tuhan. Pandangan kita bukan cara pandangnya Tuhan. Beda saudara. Jadi sekali lagi jangan terlalu cepat kita menghakimi seseorang waktu kita melihat orang itu sakit atau menderita. Jangan saudara. Ayat yang keempat. Dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Darah, boom. Tiba-tiba Yesus lanjutkan. Dia punya pembicaraan tentang pekerjaan. Jadi waktu Yesus mentalkan pandangan murid-muridnya, Yesus langsung masuk soal pekerjaan. Yesus bicara tentang pekerjaan karena Yesus ia sendiri ia punya pekerjaan untuk memuliakan nama Allah, memuliakan Allah melalui penyembuhan orang buta itu. Nah, Yesus ajarkan kita begini. Pada waktu kita melihat seseorang itu dia menderita, jangan jadikan orang itu sebagai objek diskusi. Anda tangkap ya. Waktu lihat seseorang itu dia punya masalah, dia punya penderitaan, jangan jadikan dia sebagai objek diskusi. Itu bahasa halus. Bahasa kasar, yang bagus tentang dia. Dia bicara sabarang dapa. Ayat tadi. Tapi lakukanlah sesuatu untuk menolong dia jika itu memang masih dalam kendali kita. Dan saya percaya bahwa kami semua di dalam gereja ini teman-teman, kami semua menerapkan prinsip yang sama. Dalam komsel ketika ada satu teman-teman yang mungkin dia punya masalah, ya kita cari solusi. Kalau mungkin dia punya masalah ya soal finansial dan itu masih dalam kendali kita, kenapa enggak kita bantu? Sering saya lihat, sering saya dengar teman-teman dalam gereja ini, orang pun pakai istilah barantang, ya kan? Bantu dia, tolong dia. Selama itu masih dalam kendali kita, kita bisa bikin, kita bantu. Itu yang saya maksudkan dengan jadi solusi. Bukan menjadikan orang itu objek diskusi, bukan. Tapi kita yang jadi solusi, bantu dia, tolong dia. Berapa kali saya lihat dan saya tahu kok, saya dengar dan itu bagus. Itu bagus. Itu DNA kerajaan surga. Itu DNA kerajaan Allah. Waktu lihat satu susah, lain bantu. Itu baru benar. Ya kan? Nah, Yesus ajar kita bahwa suatu pekerjaan juga atau pelayanan tidak boleh ditunda. Karena akan datang saat di mana itu tidak lagi bisa dilakukan. Saya pernah pelayanan di rumah sakit dan ketika saya diminta baliknya besok untuk layani beliau. Karena memang kondisinya sudah sangat parah. Tapi besoknya saya nggak balik. Saya nggak balik karena memang janjiannya kalau saya balik saya akan pelayanan pribadi beliau. Doakan beliau, bimbing beliau untuk terima Tuhan Yesus. Dan besoknya saya nggak balik. Lusanya waktu saya balik ke rumah sakit, saya mau cek nomor kamarnya, ada orang ini. Oh Pak, maaf, bapaknya meninggal kemarin. Dan saya pulang dengan sebuah penyesalan yang sangat besar. Itu saudara. Saya pulang dengan sebuah penyesalan yang sangat besar. Jadi kadang-kadang kita menunda sesuatu, padahal itu sangat penting. Pelayanan, pekerjaan kita. Saya ingat dulu almarhum Gembala Sidang. Sebelum kami berangkat sekolah, saya dengan Pastor Lady kami sekolah. Beliau bilang begini, never put off until tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai besok apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Karena kita nggak tahu besok
kita masih ada nggak? Kita nggak tahu besok ini ada nggak pekerjaan yang lain yang justru jauh lebih besar, berat yang harus kita kerjakan. Tumpuk, nanti banyak. Okay. Never put off until tomorrow what you can do today. Okay. Jangan ditunda, saudara. Jangan ditunda. Saudara, kita bilang gini. Okay. Ingat bahwa malam bisa terjadi kapan saja. Saya baca ini maksudnya, iya kan habisnya kan malam. Yang saya mengerti saudara, malam yang Yesus maksudkan di sini adalah, kita bayangkan, cuma dua kemungkinan kalau ngomong soal pelayanan. Konteks kayak orang yang tadi. Cuma dua, kalau orang itu mati, dia nggak sempat diselamatkan. Kalau saya mati, orang itu juga nggak sempat diselamatkan. Anda tangkap ya. Karena malam bisa datang kapan saja. Sama halnya dengan pertobatan. Anda nggak tahu kapan Anda punya malam datang. Makanya setiap kali Yesus ngomong soal keselamatan, Yesus ngomong soal today. Hari ini, kalau hari ini kamu dengar kabar itu, Yesus bilang hari ini kamu serahkan dirimu bertobat. Karena kita semua tahu kapan kau punya malam itu datang. Kau bisa tahu. Hari ini kau masih bebas saja. Kata tahu dalam kondisi seperti begini, besok keluar, lusa, kata dengar 1, 2, 3, kata tahu. Guys, kita semua nggak tahu kapan kita punya malam itu datang. Waktu dia datang, tidak ada apapun yang bisa kita kerjakan. Kita bilang, kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Lagi waktu Yesus ngomong soal pertobatan, waktu Yesus ngomong soal keselamatan, Yesus ngomong konteksnya soal today. Cuma katakan today. Hari ini. Bukan besok. Ya, kalau Anda dengar itu kabar keselamatan, Anda dengar firman Tuhan, dan Anda tahu pasti itu saya, Anda buka hati, Yesus bilang jangan keraskan hatimu. Karena kita semua tidak pernah tahu kita punya malam datang kapan. Anda keluar besok sudah selesai. Terlambat. Anda pikir nanti cukup waktu saya besar umur 40-an baru saya bertobat. Anda tahu Anda umur 40-an Anda bisa capai. Kita semua nggak ada yang tahu. Saya pun nggak tahu kalau saya bisa nggak capai umur 40. Saya nggak tahu. Oke. Selama hari masih siang, mari kita kerjakan kita punya bagian. Kesempatan mungkin buat Anda beritakan Injil, silakan. Sampaikan Injil, sampaikan firman Tuhan untuk teman-teman Anda di sekitar Anda. Karena kita nggak tahu kapan dia punya malam tiba. Anda tangkap ya, ya. Kita semua nggak tahu kapan orang di sekitar kita punya malam tiba. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu kapan orang tua kita punya malam tiba. Kalau dia belum diselamatkan, saya bilang itu peluang paling besar untuk Anda sampaikan Injil buat dia. Minimal dia dengar Injil sebelum dia punya malam tiba. Karena waktu malam tiba, orang gak bisa mati baru dia mau bertobat. Jadi kadang-kadang maaf ya, orang berdoa, ya kita berdoa supaya orang-orang yang sudah mati juga mereka diselamatkan. Saya gak tahu. Tapi yang saya yakini bahwa tidak mungkin orang sudah mati bisa diselamatkan. Waktu dia berdosa, dia roh, tubuh dan jiwa itu buat. Makanya waktu pertobatan itu melibatkan tubuh, roh, dan jiwa. Anda lihat itu sebabnya kenapa waktu hari penghakiman, waktu Yesus datang harus ada kebangkitan. Karena waktu nanti hari penghakiman, tubuh, roh, dan jiwa harus mempertanggungjawabkan dia punya perbuatan selama dia masih hidup. Ya kan? Waktu dia bikin dosa, roh, tubuh, dan jiwanya bikin. Bukan tubuh tanpa roh. Makanya waktu hari penghakiman, tubuh harus dibangkitkan. Orang jahat, orang baik harus bangkit. Dia tubuh, roh dan jiwanya mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di hadapan Tuhan. Jadi saya pikir orang sesat, orang keliru kalau dia berdoa untuk orang yang sudah mati. Tidak bisa. Ya kan, waktu orang mati jahat kan, lalu Tuhan kami berdoa, Tuhan sekarang terimalah dia di sisi Tuhan. Loh, orang sudah mati kok. Mau terima apa? Ya. Kalau hidupnya jahat, Anda berdoa Tuhan terima dia di sisi Tuhan. Anda punya surga. Gak bisa. Waktu hidup harusnya dia bertobat. Anda gak bisa berdoa supaya dia diterima di sisi Tuhan. Orang sudah mati kok.
Berdoalah supaya dia punya keluarga yang ditinggalkan itu dihiburkan. Lalu yang belum bertobat, bertobat sudah. Sebelum kematian juga menjemput. Itu betul. Lah dia sudah mati kok. Amin. Amin. Ya, jadi yang belum bertobat, ingat Tuhan bilang today. Hari ini. Konteksnya. Nah, ini saya tambahkan. Kalau Anda merasa bahwa Tuhan menghendaki Anda untuk melayani dia dalam pelayanan tertentu, seperti mungkin guru sekolah minggu, mungkin di multimedia, mungkin di Asher, mungkin di PB. Nah, saya bilang jangan menunda. Oke. Jangan menunda panggilan tersebut. Jadi hamba Tuhan, jangan menunda. Kenapa? Kerjakanlah selama hari masih siang. Benar, tentunya ada dia punya kualifikasi jelas. Oke. Kalau memang itu panggilan Tuhan, itu dorongan Tuhan buat Anda, yuk sampaikan. Anda punya leader banyak di dalam gereja kok, sampaikan. Itu. Selama Anda masih utuh, masih kuat, Anda masih bisa melayani Tuhan, kerjakanlah selama hari masih siang. Kerjakan, Anda punya bagian. Oke. Malam tiba, selesai. Dan lihat, waktu Yesus menyembuhkan orang buta ini, hari itu tepat jatuh pada hari Sabat. Apakah Yesus menunda? No. Itu karena dia Tuhan atas hari Sabat. Klik. Dia bilang, Bapakku di sorga sampai hari ini bekerja. Waktu Yesus sembuhkan orang buta, itu hari Sabat. Kalau Anda baca pada ayat berikutnya, saya nggak lanjut. Itu hari Sabat. Tapi itu tidak menghalangi Yesus untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Bapaknya. Walaupun Yesus tahu bahwa apa yang dia buat ini akan menimbulkan pertentangan di antara orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Tapi Yesus tetap mengerjakan, Yesus punya bagian. Okay. Jadi saudara ingat, bagian kita untuk dikerjakan, jangan tunda pertobatan Anda. Bagian kita untuk dikerjakan, layanilah Tuhan dalam area apa saja yang Tuhan percayakan bagi Anda sebelum malam itu tiba. Selama hari masih siang, kerjakan. Kita lanjut, kita lihat ayat yang kelima. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara, waktu saya baca ayat ini, Yesus bilang akulah terang dunia. Karena saya ingat Matius 5 ayat 14. Karena di situ Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Yesus ngomong soal kita. Lalu di sini yang betul siapa? Yang terang dunia siapa? Yesus ataukah kita? Ya kan? Nah, ya, ternyata waktu saya baca dan saya renungkan, oh ternyata Yesus bilang gini, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudusnya diutus dan Rohnya itu berdiam dalam kita, maka kita akan hidup merefleksikan terang Kristus untuk dunia. Jadi sama saudara, jadi bukan bertentangan. Oke, waktu Yesus naik ke sorga, Roh Kudusnya diutus, dia berdiam dalam diri Anda. Maka Anda hidup merefleksikan terang Kristus bagi dunia. Makanya Yesus bilang kamu adalah terang dunia. Oke, sering kami bilang di sini, Yesus nggak bilang kamu akan menjadi, bukan. Yesus bilang kamu adalah terang dunia. Oke, waktu Roh Kudus diam dalam hidup Anda akan merefleksikan terang Kristus buat dunia. Lalu ingat, terang itu bukan ditaruh di bawah gantang, ditutup. Tapi terang itu harus dibuka, harus terlihat. Oke, jangan jadi orang Kristen bawah gantang. Jadi orang Kristen di bukit, bisa dilihat. Kata Yesus, kota di atas bukit nggak bisa tersembunyi, pasti akan terlihat. Jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen di bawah gantang. Jadi orang Kristen di bukit, orang bisa lihat, orang pandang, wow. Itu baru benar. Oke. Nah, kita lanjut ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, yang terakhir. Ayat yang ke-6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara, tidak diketahui mengapa Yesus pakai sebuah cara yang tidak lazim pada masa itu. Maaf ya, sudah baru nggak lazim kan, ya kan? Untung itu orang dia buta, gitu. Saya yakin gitu. Waktu dia bisa, kalau dia bisa melihat dia mungkin sabar dulu. Ini untung ini orang dia buta gitu. Karena Yesus pakai cara yang tidak lazim, ya kan?
cara yang gak lazim. Tapi coba Anda bayangkan kisah Naaman. Kalau itu gampang, orang pasti mau. Naaman kan di sungai Yordan berendam 7 kali. Kali Badaki itu kata ada sungai Parpar di negara kami. Itu yang sangat bagus kan. Tapi sudah lihat, justru dengan cara-cara yang gak lazim ini, Yesus ingin lihat ketaatan kita ada gak di situ. Kalau itu gampang orang bikin. Tapi kalau itu susah, itu tantangan buat dia. Dia percaya gak apa yang Yesus bilang? Orang lebih suka yang masuk akal baru dikerjakan. Yang gak masuk akal gak usah dikerjakan. Salah. Itu. Ya kan? Nah, kita lihat kata Siloam itu berarti yang diutus. Nah, dalam Alkitab berbahasa Inggris versi NIV, New International Version, itu dipakai kata sent. Semua katakan sent. Sent. Oke, artinya yang diutus atau dikirim. Jadi memang waktu saya baca latar belakangnya ini, saudara, ternyata kolam Siloam ini memang lebih tepatnya dipakai kata dikirim. Karena air dalam kolam itu mendapatkan kiriman air dari saluran-saluran yang mungkin kata kita menurut pakar teologi, dia mendapatkan kiriman air dari saluran-saluran yang dulu pernah dibangun pada zaman Raja Hizkia. Makanya dipakai kata Siloam atau artinya dikirim. Jadi air dalam kolam itu mendapat air kiriman dari saluran-saluran yang pernah dibuat dulu pada masa Raja Hizkia. Makanya dibilang Siloam, artinya dikirim. Dalam Alkitab berbahasa Indonesia terjemahan baru dipakai kata yang diutus. Tapi sebenarnya lebih tepatnya itu yang dikirim. Yang dikirim. Jadi saya lihat bahwa sekalipun kata Siloam ini dia mempunyai arti hurufiah yang dikirim, tetapi dia juga mempunyai arti yang lebih dalam di baliknya. Nah, bagaimana bisa dikatakan demikian? Dan lihat, karena Yohanes berulang kali menekankan bahwa Yesus adalah seseorang yang diutus oleh Allah Bapa. Jadi kalau orang yang buta secara jasmani, Yesus suruh pergi ke kolam Siloam yang secara hurufiah dapat air kiriman. Nah, orang yang buta secara rohani, Yesus mau bilang datang ke Siloam, Yesus yang diutus. Yesus yang dikirim, Yesus yang diutus dari surga. Jadi pada konteksnya pada masa itu, Yesus bilang orang buta ini ke Siloam itu secara jasmani, secara harafiah. Tapi ada dia punya makna juga secara rohani. Orang-orang yang buta secara rohani, Yesus bilang bahwa datang ke Siloam. Siloam tadi artinya yang dikirim atau yang diutus. Siapa? Yesus. Karena berulang kali Yohanes ngomong Yesus adalah yang diutus. Yesus adalah yang diutus oleh Bapanya di sorga, oleh Allah Bapa. Ya, kalau orang yang buta secara rohani, kalau kita aplikasikan ayat ini, orang yang buta secara rohani, dia datang kepada yang diutus. Siloam, yang diutus. Siapa yang diutus? Yesus. Ya, Anda mungkin gak buta secara jasmani semua di sini, tapi secara batin, secara roh, Anda mungkin buta. Oke. Dan kebutaan itu hanya bisa disembuhkan ketika Anda datang ke Siloam, datang ke yang diutus. Siapa yang diutus? Yesus yang diutus. Amin. Amin. Supaya Anda bisa melihat. Oke. Karena memang hari-hari ini ada banyak orang yang tidak bisa melihat tujuan-tujuan hidupnya. Dia hanya hidup yang penting bangun pagi, bisa makan, bisa sekolah, kuliah, cukup. Tidak, saudara. Oke. Anda harusnya bisa melihat hal-hal yang jauh lebih besar yang ada di depan Anda. Jadi jika kita buta secara rohani, saya bilang kerjakanlah bagian kita. Jangan ditunda. Datanglah kepada yang diutus itu. Siapa? Yesus. Bilang buat orang kiri kanan, datang pada yang diutus itu. Ini yang paling terakhir. Kesaksian saya minta pemusik ke depan. Juga singers, silakan ke depan. Oke. Dan hampir selesai. Saya sudah selesai. Dari ini rema yang khusus yang saya dapatkan waktu kami berdoa. Dalam satu kesempatan kami berdoa. Kenapa saya sampaikan khotbah ini? Karena ini yang Tuhan tunjukkan buat saya. Oke. Jadi dalam satu kesempatan kami berdoa. Kami semua para hamba Tuhan kami berdoa.
di kantor di bawah. Dan hari itu kami rasakan bahwa benar-benar atmosfer penyembahannya sangat luar biasa. Hari itu kami benar-benar merasakan bahwa Tuhan benar melawat kami. Atmosfernya sangat kuat. Sangat kuat. Dan kami mendapatkan ada penglihatan, ada pewahyuan. Saya tidak selalu dapat penglihatan. Kadang-kadang satu ayat yang meneguhkan saya, satu ayat yang menguatkan saya, atau satu ayat yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan bukakan untuk nanti orang yang saya layani. Kadang-kadang seperti gitu. Tapi hari itu benar-benar Tuhan tunjukkan ada dua gambar. Gambar yang pertama jadi waktu kami, karena hadirat Tuhan sangat kuat, kami benar-benar dilawat Tuhan. Saya sambil main gitar, sampai saya benar bersujud dan sambil berlutut main gitar. Bukan duduk bersila ya, bukan bersila begini, bukan ya. Tapi sambil berlutut dan saya main gitar. Karena memang hadirat Tuhan sangat kuat. Dan saya lihat sambil tangan saya main gitar, tapi Tuhan tunjukkan ada dua gambar. Yang pertama Tuhan tunjukkan buat saya sebuah kepalan tangan yang sangat kuat, seperti lagi genggam sesuatu. Oke, dan waktu saya lihat saya bilang, Tuhan itu apa gitu. Saya bilang, Tuhan itu apa gitu. Dan tiba-tiba dari dalam kepalan tangan itu dilonggarkan sedikit, dan dari kepalan tangan itu keluar debu, tanah. Saya bilang, Tuhan itu maksudnya apa? Tuhan bilang, debu itu kamu. Dan semua kita tahu bahwa kita semua debu. Tuhan bilang, jangan sombong. Kamu cuma debu. Dan saya, ya Tuhan. Kamu cuma debu. Kamu cuma tanah. Jangan sombong. Melihat cuma dengan kamu hilang lenyap. Saya, ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kalau selama ini tanpa sadar saya sombong, saya bicara sombong, saya bikin apa saya sombong. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Itu kamu. Oh, itu seperti sebuah tamparan. Saya minta ampun Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan tunjukkan gambar yang kedua. Gambar apa? Gambar kisah ini saudara. Dan itu benar, itu seperti, dia bukan klise, tapi itu jelas seperti film. Adegan per adegan. Dari ditunjukkan Yesus lagi meludah ke tanah. Sumbernya lagi mengelilingi dia. Dan Yesus lagi mencampur itu tanah. Persis seperti kisah ini. Dengan ludahnya yang keluar dari mulut Yesus ke tanah ini, ke debu yang tadi itu dicampurkan. Yesus ambil, lalu Yesus oles di mata orang buta itu. Boom. Saya bilang, maksud Tuhan apa sih? Karena ini rema yang mungkin saya harus sampaikan buat semua kita. Yes, benar semua kita dari debu tanah, betul. Kita semua nggak ada punya arti. Jadi jangan sombong. Oke, jangan sombong. Kita cuma debu tanah. Tapi cara lihat yang luar biasanya adalah waktu ludah dari mulut Yesus itu. Mungkin Anda pikir ludah ya, tapi Anda bayangkan ini yang keluar dari mulut Yesus. Itu dia menyatu dengan debu tanah yang adalah Anda dan saya. Itu dipakai untuk melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Karena Anda lihat hasil penyatuan dari debu tanah dan apa yang keluar dari mulut Yesus itu menghasilkan mujizat yang spektakuler. Orang yang buta itu bisa melihat. Anda tangkap ya. Anda lihat, oke, kita mungkin hanya debu tanah, tapi ingat, waktu kita menyatu dengan apa yang keluar dari mulut Yesus, firman Allah, Anda akan jadi sesuatu. Makanya saya bilang, kalau Anda hidup, Anda percaya apa kata firman Tuhan. Waktu Anda hidup, Anda percaya apa kata Alkitab, apa kata janji-janji Tuhan. Karena ini semua yang keluar dari mulut Allah. Waktu Anda hidup menyatu dengan ini, Anda bukan debu, Anda jadi sesuatu. Dan bukan sesuatu yang biasa-biasa, bukan saudara. Itu dipakai untuk melakukan hal-hal yang besar. Amin.